Pak Haji, ini mau konfirmasi mengenai perkembangan sidang PTUN itu teh Pak. Ada aspirasi kok nggak ada kabarnya gitu kan. Jadi Pak Haji selaku pimpinan sekaligus koordinator BK ya Pak ya. Jadi ingin tahu gitu kan biar masyarakat mengetahui perkembangannya gitu kan, progresnya seperti apa Pak Haji. PTUN hingga kemarin Rabu hari Rabu kita masih mengikuti proses persidangan di mana penggugat kemarin menghadirkan saksi ahli bahasa dua, yaitu Ibu Dr. Nik dan satu lagi adalah Bapak Randi kalau nggak salah. Randi atau dan dalam proses persidangan semua kita menyerahkan proses persidangan ini kepada PTUN Bandung. Nah, rencana ke depan yaitu jadwal persidangan 2 minggu yang akan datang dalam tempat dan waktu yang sama. Dari pihak penggugat akan menghadirkan lagi saksi, yaitu saksi yang disampaikan oleh pihak penggugat adalah saksi fakta katanya. Saksi fakta yaitu beberapa pihak yang mengikuti proses pada saat persidangan, badan kehormatan, kemudian proses rapat badan musyawarah, kemudian proses rapat pimpinan DPRD, proses sidang rapat paripurna. Berarti kalau dihitung sudah berapa kali sidang Pak? Kurang lebih sekitar 10 kali sidang lebih lah. 10 kali sidang ya. Dari jadwal berarti tinggal berapa kali sidang Pak? Kita tidak tahu persis, cuma perkiraan kita mungkin bisa mencapai 5 kali sidang lagi lah. 5 atau 6 kali sidang. Hingga putusan nanti. Berarti ada kemungkinan Maret ya Pak ya? Maret atau April Pak? April lah. Oh April? Hitungan saya April baru bisa ada keputusan. Berarti sidang tuh tiap seminggu sekali ya Pak? Tergantung. Kalau memang sidang itu yang sifatnya insidentil, bisa ditunda hingga 2 minggu. Oh gitu. Tapi tidak ada kendala Pak dari... Kalau kami dan Pak Dr. Toto, kami membuat suasana sidang ini jangan kaku lah. Terlepas di dalam persidangan kasus yang sedang dilaksanakan gugatan ini, kami menghormati pihak-pihak terkait, terutama kepada pihak penggugat. Ya. Tapi persahabatan, pertemanan itu juga kita tidak melewatkan, bahwa persidangan ini kan hanya pembuktian. Pembuktian secara hukum yang berlaku, apakah proses keputusan badan kehormatan kemarin ini dianggap memenuhi persyaratan, sah di mata hukum, atau mungkin juga proses paripurna yang dilaksanakan ini sesuai dengan regulasi, atau mungkin juga kemarin yang disampaikan adalah kesalahan redaksi. Ini juga kan jadi bahan dalam persidangan di PTUN. Berarti kan memperjelas aja mungkin ya Pak, penggugatnya berarti kan Pak Jul ya Pak ya? Betul. Pak Jul. Nah berarti yang digugat teh siapa Pak? BK, yang pertama, tergugat pertama adalah badan kehormatan. Oh, tergugat kemudian pertama. Tergugat kedua
atas nama lembaga DPRD. Oh. Jadi lembaga DPRD kan meliputi berarti 49. 49 anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Oh, jadi termasuk ya 49 Iya, juga kan atas nama lembaga kan. tergugat. Iya. Emang dibolehkan, Pak? Biasanya kan SK pejabat siapa gitu kan yang digugat itu di PT UN. Kami tidak bisa mengatakan diperbolehkan atau tidak. Kalau kita melihat dari proses persidangan PT UN ini hingga sudah 10 kali lebih, ini juga menjadi gambaran bahwa mungkin sebagai lembaga negara PT UN ini kan mengadopsi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik terhadap hukum, ya, kesamaan hak dan memperoleh perlindungan hukum. Kalau boleh tahu, Pak, kuasa hukum dari pihak Pak Jul siapa, dari pihak Dewan siapa? Penggugat dan tergugatnya, Pak. Yang untuk penggugat yaitu Pak Indra, kemudian Pak Wilman, kemudian satu lagi saya lupa. Oh, 3 Kalau ya? dari pihak kami adalah Bapak Hamid, Hamid, ya. Hamid. Suwanta, Hamid S, Ya. SAMH, kemudian satunya Bapak Sitepu. Oh, 2 berarti ya? 2 dari pihak kami. Dan rencana agenda ke depan kami tidak akan menghadirkan saksi dari pihak tergugat, baik tergugat 1 maupun tergugat 2. Nanti kalau mengikuti perkembangan situasi dan kepentingan sifatnya, mungkin kami akan mengusulkan saksi juga sebagai bahan perbandingan antara saksi dari penggugat maupun dari kami yang tergugat, baik tergugat 1 maupun tergugat 2. Mungkin ada himbauan, Pak, kepada masyarakat yang sekarang menunggu-nunggu ya. Kan kemarin sempat demo besar gitu kan. Mungkin mereka penasaran nih kelanjutannya seperti apa gitu. Ya, kami menyampaikan kepada teman-teman yang bertanya atau yang menanyakan kelanjutan, mohon sabar. Karena negara ini kan juga adalah negara yang berkedudukan sama warga masyarakat di mata hukum. Jadi biarkan proses ini berjalan, kemudian deadline nanti waktu dari hasil final keputusan PT UN ini kita serahkan semuanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jawa Barat atau Bandung. Pak, apa yang akan dilakukan oleh tergugat manakala nanti putusan dari PT UN ini digunakan oleh penggugat, gitu kan? Apakah nanti tergugat akan mengulangi lagi persidangan atau rapat DK atau bagaimana, Pak? Apa yang akan oleh tergugat? Bagi kami tergugat, kami masih menunggu dulu hingga akhir hasil keputusan, ya, keputusan dari PT UN. Kalau menurut pandangan kami sama di dalam kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, ini kan replik duplik semua sudah disampaikan, proses pembuktian, barang bukti, kemudian juga saksi, ini kan masih dalam proses tahapan. Kalau nanti hasil keputusan akhirnya dikembalikan kepada masing-masing, baik tergugat 1 maupun tergugat 2. Dalam hal ini tergugat 1 adalah keputusan Badan Kehormatan, nah kembali kepada seluruh anggota Badan Kehormatan. Dan untuk atas nama lembaga DPRD, kami juga kan nanti bersinergi dulu dengan beberapa fraksi yang ada di lembaga DPRD ini. Karena saya berdiri di depan
Majelis Mulia dalam persidangan PT UN ini mewakili atas nama lembaga. Kebetulan saya duduk sebagai pimpinan DPRD, sehingga tuntutan dan profesi saya sebagai pimpinan mewakili atas nama lembaga DPRD dalam persidangan PT UN sesuai dengan tata tertib maupun dalam PP 12 2018. Kalau tadi kan keputusan ini ya, seandainya penggugat yang menang gitu kan. Apakah tergugat akan Nah, membuat lagi tergugat satu itu akan membuat lagi keputusan yang baru terkait itu? ini sebaliknya, tergugat satu maupun dua, apabila nanti keputusan akhirnya juga berpihak kepada kita, ya kita mungkin cuma mengembalikan prosedural yang berjalan. Kalau itu menang intinya. Bagi kami, lembaga DPRD ini harus bisa menjalankan amanah, kepentingan dari beberapa pihak, kemudian juga kita juga mengutamakan kondusivitas, martabat lembaga DPRD ini juga harus dikedepankan. Jadi proses berjalan, persahabatan, perkawanan, kemudian juga tugas pokok dan fungsi lembaga DPRD ini tetap berjalan. Optimis menang atau optimis kalah, Pak? Saya tidak bisa menjas hal demikian. Kenapa? Karena saya kurang paham terkait kaidah hukum. Itu makanya kami menggunakan jasa kuasa hukum untuk mewakili hal-hal yang terkait proses dalam persidangan PT UN. Kalau penggugat menang nanti Ketua BK sama Pak Purnama mundur nggak sih, Pak? Oh, itu lain. Saya tidak bisa menyampaikan hal demikian. Kenapa? Karena lembaga politik ini. Lembaga DPRD ini kan adalah lembaga politik. Artinya kepentingan politik, kemudian juga konstelasi koalisi di lembaga ini, kemudian juga menyangkut pembagian alat kelengkapan DPRD dalam koalisi. Ini juga kan ada ranah-ranah pembahasan atau musyawarah antar fraksi-fraksi.